Iya, besarnya di sana dulu. Pak Jokowi dibesarkan oleh Ibu Mega dan PDIP. Tanpa PDIP, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Ini mohon maaf nih Iya. Di bawah ngomong kayak gitu. Iya. Ya, tanpa PDIP, Pak Jokowi tidak akan seperti sekarang ya. Jadi Pak Jokowi ya berutang budi pada PDIP, ya, pada kader simpatisan PDIP. Karena Jadi didukung semua dulu. di bawah semua punya pemikiran Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar. Sehingga ketika ada interpretasi bahwa Pak Jokowi juga mendukung Prabowo, memang sempat ada goyah nih. Iya. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo nih. Tapi mereka masih yakin bahwa apa yang ditampilkan selama ini ya mungkin strategi Pak Jokowi nih. Jadi tetap mereka yakin bahwa Pak Jokowi tetap dukung Pak Ganjar, sehingga loyalitas terhadap PDIP tetap tinggi. Kalau kita lihat hasil survei, semua lembaga survei terkemuka, termasuk Kompas terakhir, PDIP kan di atas 24%. Iya, betul. Jadi, walaupun sikap tanda kutip dualisme Pak Jokowi ini, tapi loyalitas terhadap partai itu tetap tinggi. Tetap nomor satu dengan elektabilitas di atas 24%, Pak. Iya, betul. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan berbahagia ini kita akan berbicara lagi tentang politik. Manakala Golkar dan PAN berbalik kanan ke Gerindra atau ke Pak Prabowo, rame lagi survei, rame lagi elektabilitas, rame lagi saling serang, rame lagi semuanya. Karena politik ini kan dinamikanya tinggi. Tentunya kita enak juga berbincang-bincang dengan teman saya Bung Klau yang suka selalu berpodcast juga tentang politik. Halo Bung Klau, apa kabar? Kabar baik, Pak. Terima kasih ketemu lagi kita. Bung Klau, ini memang di mana-mana ada lah ya. Di TV ada, di apa ya, di sosial media semua ada lah nih. Kan politik ini apa ya, asik gitu dibicarakan, apalagi kita kan mencari pemimpin masa depan. Nah, ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan ke Bung Klau, antara lain atau yang kita bincang-bincang lah Bung Klau. Pertama elektabilitas, di mana setelah Golkar, PAN balik ke Gerindra dan sebagainya, itu elektabilitas tinggi di parlemen, naik semuanya kan, kursinya segala macam. Selesai itu mulai ada serang sana serang sini, masalah food estate, serang sana serang sini, semua dosa-dosa diungkit lagi. Tapi di sisi lain yang satu ini diam aja ini, yang satu nyerang yang satu ini, bahkan ada pengikut-pengikutnya membelot semuanya atau apalah istilahnya itu, seperti Pak Sujatmiko, wah jadi rame. Yang tadinya Bu Megawati diem di singgasana, sekarang turut, itu dansa-dansa semua itu katanya. Ini gimana menurut Bung Klau? Pertama kita mainkan dulu, padahal kan ini sudah ketemu sama Bu Puan. Taunya kok lari juga kemana-mana itu. Gimana pendapat Bung Klau ini yang kita bincang-bincang ini lah politik kita ini, gimana Bung? Soal Golkar dan PAN yang pindah ya? Iya, pindah. Ya memang kalau kita lihat prosesnya, sudah ketemu Bu Puan, bahkan sudah dibentuk tim teknis. Tim teknis. Untuk follow up kerjasama politik ya. Betul. Tapi tiba-tiba pindah ke Gerindra, tentu hitungan hari. Secara politik tuh pasti ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu pertimbangan internal. Atau mungkin ada kekuatan besar nih. Kekuatan besar yang tanda kutip memaksa supaya pindah ke Gerindra. Nah, selama ini kan orang selalu berspekulasi ya Pak Is ya, bahwa koalisi Indonesia Bersatu dulu kan ada Golkar, PAN, P3 itu dibentuk oleh Pak Jokowi. Betul. Nah, P3 sudah ke PDIP, tinggal Golkar dan PAN. Dan ketika pindah ke Gerindra, orang
berspekulasi nih, pasti ada sesuatu ya. kekuatan besar yang mengendalikan dan memerintahkan Golkar dan PAN ini untuk mengalihkan dukungannya Ada kekuatan besar. Ya? Ada kekuatan besar. Siapa tuh kira-kira Bung Klan? Ya. Nggak tahu nih ya. Ya. Politik soalnya. Politik ya. Nggak pernah kelihatan Ya. politik ini ya. Tapi yang menariknya gini Bung Klan. Saya kadang-kadang mikir gini. Kan sudah ketemu Bu Puan, ngobrol di rumah, udah kasih kembang kuning, warna merah ya kan, tim teknis dibentuk semuanya. Tentu kan ada pembicaraan yang baik harusnya di situ ya. Tapi taunya balik. Artinya pembicaraan itu mungkin tidak ada titik temu atau gimana menurut Bung Klang? Ya mungkin yang saya bilang tadi Pak, ada kekuatan besar. Ada kekuatan besar. Ada kekuatan besar yang memerintahkan untuk arahkan dukungannya ke Gerindra. Nah, kalaulah itu nanti firm sampai pendaftaran ya Bung Klang tanggal berapa? Oktober ya? Ya. 19 atau berapa itu? 19 Oktober sampai 25 November. Nah, ya. Kalaulah firm sampai di situ. Terus kita kaitkan dengan elektabilitas kan akhirnya dengan kursi semuanya. Ini kan begitu apa ya? Begitu katakanlah tanda petik mengganggu nih. Gimana nih kekuatan nantinya nih, Pak? Kalau secara koalisi parpol memang dari sisi perolehan kursi ya. Gerindra, PKB, Golkar, PAN kan besar sekali ya dibandingkan PDIP dan P3. Ya. Lalu koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Tapi kalau kita bicara pemilihan presiden itu kan memilih figur Pak Is. Memilih figur, bukan memilih partai politik ya. Nah, jadi kembali ke figur, siapa figur yang diusung. Jadi menurut saya sih jumlah partai tidak terlalu signifikan ya. Meskipun mesin partai juga berpengaruh karena bisa menggerakkan konstituen di bawah. Kalau kita lihat tahun 2014 waktu itu kan Pak Jokowi hanya didukung oleh 4 partai politik ya. Sementara Pak Prabowo 6 sampai 7 ya. Tapi Pak Jokowi berhasil unggul atas Pak Prabowo, selisih suaranya cukup besar Pak, 6,3%. 6,3. Ya, 6,3. Jadi memang tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah kursi di DPR dengan jumlah dukungan terhadap personal calon presiden, Pak. Ya, tapi kan paling tidak yang duduk-duduk di sana itu, yang di Senayan itu kan dia punya apa ya? Punya teman, kawan-kawan dan semuanya kan dia bisa bangkitkan semua. Bisa, Pak. Itu? Ya, itu memang bisa. Tapi apakah bisa mengajak semua untuk pindah atau hanya sebagian? Karena di lapangan ketika saya tanya, kan sering ke lapangan ya. Kalian kalau misalkan kalian partai A, sementara capresnya si B. Kalian kalau tidak suka capresnya, kalian tetap pilih partai A. Ya tetap, karena itu loyalitas pada partai. Tapi figur capresnya, kami bisa pilih figur capres di luar yang ditunjuk oleh partai A. Bisa begitu? Bisa, Pak. Karena ini memang soal pilihan pribadi ya. Jangan-jangan di kotak beda lagi. Di kotak beda lagi. Jadi antara preferensi memilih partai dengan preferensi memilih calon presiden tuh bisa berbeda. Saya ingat saya punya kawan Pak Is. Siapa itu? 2009 ketika Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Betul. Ada kawan saya yang memang dia die hard PDIP. Iya. Tapi ketika Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo, dia memilih golput. Iya, dia memilih golput. Wah, kenapa begitu? Ya, karena memang saya tidak mau. Jadi memang ini mungkin banyak juga yang pemilih yang punya preferensi politik seperti itu, Pak Is. Jadi Bung Klo mau mengatakan bahwa nanti wakil presidennya ini menentukan juga ini bisa orang lari ya. Karena orang kan mengacu pada rekam jejak calon presiden ya. Apakah dia suka atau dia tidak suka. Jadi walaupun dia fanatik dengan satu partai, tetapi ketika partai itu mengusung calon presiden yang menurut dia kurang pas, dia bisa saja memilih golput. Bisa kan? Tadi Bung Klo kan bilang figur yang dipilih. Nah, kita lihat kan ada 3 figur. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. 3 figur. Nah, kalau ngelihat 3 figur ini saat 2014 kan orang paling senang itu melihat orang yang merendah, turun ke jalan, belusukan kemana-mana. Ini 2024 apakah masih kayak begitu masyarakat Indonesia, Bung Klang?
saya kira sudah terjadi pergeseran orientasi ya, Pergeseran, Pak. oke. Orientasi politik karena situasi politik, kebutuhan politik tahun 2014 dengan 2024 kan berbeda ya. Iya. Waktu itu orang mungkin sudah apatis, sudah lihat wah Pak SBY dengan profil yang seperti itu. Udah bosan kali Udah ya. bosan. Jadi begitu datang, terlalu protokoler. ya protokoler serius, Iya, ya iya. terlalu jaim. Jaim. Jadi begitu datang Pak Jokowi yang sangat low profile, sederhana, Iya. yang tidak banyak omong. Jadi ini orang mencari figur alternatif, antitesa lah istilah keren. Antitesa, oke. Antitesa dari Pak Antitesa. SBY. Nah, Zaman 2014. zaman ya. 2014. Oke. Jadi karisma dari Pak SBY itu berbeda dengan karisma yang diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Ya. Karisma Pak SBY kan intelektualitas, Iya betul. tutur katanya. Sementara karisma Pak Jokowi itu kan diam, Iya. sederhana, berusukan, Turun ke masyarakat. peduli, Iya betul. punya human touch dengan masyarakat. Iya. Ya, jadi itu yang membedakan antara realitas 2014 dengan realitas 2024 24 ini. sekarang. Jadi Iya. saya kira tidak bisa juga kita mereplika model Pak Jokowi 2014 Ke 2024 karena itu ya? ya. Oke. Anak-anak kan pemilih sekarang ini kan mayoritas pemilih muda. Pemilih muda. Jadi, Apa? Mereka pemilih muda yang modern. Iya. Mereka senangnya Ya, kayak model apa sih Bung kan- Klau kepemimpinan yang Mereka dibutuhkan kan- mereka itu? tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang berbau. Mungkin tidak suka pemimpin yang lemah, Pak. Oh, Mungkin Jadi- kalau Pak Jokowi 2014 ya. bertanding di 2024, mungkin dia akan kalah, Pak. Kalah Pak Jokowi. Dia akan kalah, ya. Oke, ya. Karena pemilih muda sekarang kan butuh figur yang Ya. otoritatif, Oke. tegas, ya, Oke. persuasif, ya, pintar, punya wawasan global, Iya. tapi tetap peduli dengan mereka. Nah, jadi kebutuhannya sudah berbeda, Pak Is. Iya, memang saya gini Bung Klau, saya juga lihat atau saya baca di artikel-artikel itu ya. Pak Ganjar oke, bagus. Pak Prabowo, Pak Anies ini agak-agak Tiga-tiganya oke. oke Ya. semuanya. Nah, lah kalau lah anak milenial, anak Gen Z sekarang, kalau sesuai data mereka itu kalau nggak salah 110 juta kurang lebih, Ya, apa 115 ya, Ya. Bung Klau. Nah, kalau lah mereka itu senang yang tipikal orang-orang yang powerful, tegas dan sebagainya. Nah itu kan ada, ya ini bukan, kita udah tahu semua kan itu di Ya. situ ditulis. Orang bilang Pak Prabowo tegas, itu gimana menurut Ya. Bung Klau itu? Ya bisa seperti itu karena kalau kita lihat figur ketegasan Iya. Pak Prabowo, tapi Iya. karena asosiasinya dia berlatar belakang militer. Iya betul. Tapi kan pengertian definisi ketegasannya kan tidak harus dari kalangan militer. Betul, semua bisa orang. kan? Asosiasi Iya. ketegasan itu kan bisa juga dari sipil. Iya, Nah, iya. Pak lewat apa, Pak? Lewat bagaimana dia mengambil keputusan, Keputusan. bagaimana dia mengelola krisis. Iya Nah, betul. Pak Ganjar, Pak Anies juga tegas. Tegas ya. Nah, Iya. hanya karena asosiasi Pak Prabowo dari kalangan militer, Iya. oh ini Pak Prabowo lebih tegas nih. Iya. Tapi kalau seorang gubernur, Iya. kan mereka Iya. namanya melewati proses pengambilan keputusan. Di situ kan ada hal yang harus mereka tegas. Nah, Iya. itu juga. Jadi ketegasan ini menurut saya sudah pergeserannya tidak, kalau kita definisinya tidak sekedar ketegasan ini milik dari kalangan militer nih, maaf nih ya. Iya, betul, Kalangan betul. sipil pun bisa tegas. Bisa tegas, bisa ya. tegas. Buktinya Pak Jokowi, Pak. Iya. Pak Jokowi tegas sekali walaupun dia sipil, Iya, tegas melawan Uni Eropa. Iya. Freeport Iya. diambil alih, Uni Eropa Betul. ambil alih. Masalah nikel. Nikel Masalah semua ya. Nah, tegas Pak Ya. Luhut sendiri bintang 3 Pak Jenderal mengakui Pak Jokowi tegas sekali. Tegas sekali betul. Jadi sipil pun bisa tegas Pak. Sampai Ya. di WTO kita rame Sampai terus. rame. Sampai sekarang belum selesai. Itulah Pak Jokowi sipil tapi tegas. Tegas, Pak ya. Ganjar sipil tegas, Pak Anies juga sipil tegas. Iya. Kalau Pak Prabowo udah tegas. Oh, udah tegas. Jadi ketegasan ini milik Nah, bertiga bisa. Milik bertiga ya. Milik Jadi bertiga. terus ini Bung Klau kan di survei sekarang ini akhir-akhir ini survei ini saya lihat ya itu kan ada kita lihat lah kan dia ada di artikel ada dari SMRC, dari Barometer, LSI dan lain sebagainya. Litbang Kompas yang Litbang terakhir, Kompas. ya. Litbang Kompas. Nah itu up and down. Nah di situ dikatakan bahwa ada waktunya nanti. Saya baca semua itu.
itu nanti ada waktunya, itu nanti misalnya ada 3 yang maju, itu ada peluang suara, misalnya bertiga maju terus ada yang kalah, suara yang kalah itu akan pindah ke salah satu konstituen itu gimana menurut Bung Klau? Apa mungkin kayak gitu, Bung Klau? Kalau kita lihat survei terakhir dari Litbang Kompas ya, Ya. kalau head to head tiga orang ya, Iya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Iya. Pak Ganjar sudah 35%, Pak Prabowo 32, 33, Pak Anies sekian. 19, Iya. jadi memang antara Pak Prabowo, Pak Ganjar itu tipis, masih dalam margin error ya. Iya. Sementara Pak Anies tertinggal jauh. Iya. Sehingga kalau kita pakai logika matematika sederhana, Iya. kalau bertarung 3 orang yang lolos ke putaran kedua kan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Prabowo, Nah, oke. pertanyaannya kayak Pak I sampaikan tadi, Iya, gimana? suara Pak Anies ini akan Kemana itu semua itu? Nah, Ini ini kan kan bahaya ini. banyak juga Ah. lembaga survei yang membuat survei. Iya. Kecenderungan suara Pak Anies Iya. itu sebagian besar lari ke Pak Prabowo, Iya, iya, betul. sebagian kecil ke Pak Ganjar. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa sampai PDIP berusaha untuk mengajak Demokrat bergabung Iya. dalam koalisi, sehingga ketika nanti taruhlah Anies maju jadi capres ya, Iya. lalu kalah, tersingkir, Iya. 3 partai ini mau kemana nih? Nah, Iya. PDIP sudah bisa mengajak Demokrat. Iya, betul. Jadi betul, iya. Demokrat, terus PKS ke Gerindra. Iya. Nah, sekarang Nasdem nih, Nah, Nasdem nih mau kemana nih? Kemana itu Nah, Nasdem Nasdem, itu? makanya saya kira kemarin ada elit PDIP yang mengatakan iya. melemparkan wacana Anies, semua tidak mau disebut iya, nama ya. Anies Semua tidak cawapresnya Ganjar, Iya, iya. itu jangan kita maknai lurus. Ya, itu Nah, ada lucu-lucuan Ya, gitu ya. itu bisa saja suatu saat ketika katakanlah Iya. gagal capres atau ikut capres tapi kalah, bisa saja mau menarik Nasdem untuk kembali ke PDIP. Iya. Bisa saja kemungkinan itu. Kita lihat saja nanti apakah dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan terjadi pertemuan antara Bang Surya Paloh sama Ibu Mega, ya bisa saja arahnya bisa kejadian Tidak nih. kejadian ya. Nah, bisa terjadi pengalihan suara ketika koalisi perubahan ini bubar. Iya, betul. Bubar atau ketika maju jadi capres tapi kalah. Tapi Pilih, apakah itu memungkinkan, Bung Klau? Karena kita kan tahu sejarah atau yang kita lihat beberapa tahun ini kan hubungan dari Bu Mega dengan Bung Surya itu kan kurang mesra. Apa mungkin itu menurut Bung Klau itu? Saya Pak Is ini Iya. pernah bicara dengan Siapa beberapa bulan lalu ya, ngobrol Iya. dengan orang dekatnya Bang Surya. Oke. Jadi menurut orang itu ya Partai Nasdem ini sehat. Sehat, oke. Kalau partai PKS sama Demokrat Iya. ya menderita penyakit nih, tanda kutip maksudnya penyakit, sehingga dia tidak bisa kemana-mana nih. Oh, Nah, penyakit dalam arti dia kurang leluasa. kurang leluasa. Jadi kurang leluasa. Oke. Kalau PKS dia 16 bilang paling bisa ke Gerindra. Gerindra, oke. Demokrat juga paling bisa ke Gerindra, Iya, bisa juga ke Mega tapi tipis. tipis. Karena oke. hubungan Ibu Mega dengan Pak SB yang kurang harmonis ya. Kurang. Nah, ini kan Kalau, iya. dua-duanya ini kan kurang harmonis Iya. kalau pengamatan saya ya, Nah, Bung Klau ya. kalau Nasdem, saya bilang kalau Nasdem gimana, Pak? Kalau Nasdem sehat kami. Kami Oke. bisa ke Pak Prabowo, Di Bogor. kami bisa ke Ibu Mega. Oke. Bang Surya dengan Ibu Mega tidak ada masalah. Tapi kan pernah dulu itu salaman nggak mau, Iya. semua itu gimana itu? Lebih ke Pak Jokowi Pak karena Jokowi, ya. tapi dengan Ibu Mega tidak ada hubungan personal. Jadi Oke. dia bilang tinggal kami datang aja ke Teguh Umar, Oke, bisa selesai. bisa selesai. Jadi ya. segampang itu kata waktu itu Pak ya. Saya nggak tahu sekarang ya bisa. Jadi semua segampang itu kita tinggal datang ke Teguh Umar langsung bisa rujuk lagi. Iya. Nah, Terus kalau ada satu, Pak, itu kan saya lihat itu apa ya, dari PDIP menyerang food estate, menyerang semuanya. Malah Pak Jokowi yang jawab. Padahal itu dia mau menyerang Pak Prabowo, malah jadi Pak Jokowi. Itu kenapa jadi begitu sih, Bung Klau, dari kacamata Bung Klau itu? Kok jadi apa ini, ada panik politik atau apa sih, Bung Klau? Aku nggak ngerti juga. tapi sudah diralat lagi oleh Iya.
Ibu Puan ya. Oke. Ibu Puan sudah mengatakan bahwa tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu. Tidak oke. sejauh itu. Karena bagaimanapun juga ini kan policy dari Presiden Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Iya, iya, iya. Tapi ketika Pak Hasto mengatakan bahwa food estate itu kejahatan lingkungan, ya Iya. tentu pasti ada sesuatu ya. Iya. Selevel Pak Hasto tentu punya pertimbangan khusus untuk mengatakan seperti itu. Apakah mau menyerang Pak Prabowo Atau Pak Jokowi. atau Pak Jokowi? Ya ini kita belum tahu nih. Karena saya lihat begini, yang jawab itu bukan Pak Prabowo, yang jawab Pak Jokowi. Dia mengatakan begini, saya baca artikelnya itu, kalau food estate ini nggak bisa langsung jadi. Mungkin tahun kedua atau tahun ketiga baru dia berapa, 25%. Itu sampai tahun ke-7 katanya. Barulah dia mulai agak kelihatan hasilnya. Jadi dia tidak, Bim salah Bim. Itu Pak Jokowi itu ngomong Iya, di media betul. itu. Dia ngomong seperti Betul. itu. Nah ini mungkin yang tidak tersosialisasikan kemana-mana kali ya Pak. Atau mungkin Pak gini, ini Ya. karena sebelum Pak Hasto ngomong soal kejahatan lingkungan, Ya. 1 minggu sebelumnya kan beredar berita Ya. yang dilansir oleh PPATK, Iya. itu ada dana food estate 1 triliun Pak. Iya, Itu yang mengalir ke partai politik. Mungkin ya, Iya. mungkin Pak Hasto mau mempresur supaya wah ini bahwa kebijakan food estate bagus, tapi Iya. kalau korupsinya ya nggak bagus dong. Jadi Iya. ya usut dong. Kalau ada ini usut dong, bisa aja. Ya, minta diusut. Ya kalau minta masalahnya, diusut, ya. ya, Oke. minta diusut. Karena kan 1 triliun ya, apalagi menjelang pilpres ya. Iya. Jadi bisa saya pahami dalam konteks seperti itu ya. Iya, Jadi iya. bisa mau pukul tiang kena tembok lah. Pukul tiang Pukul tiang kena tembok. Ya. ini ada yang menarik juga lagi nih Bung Klau. Dulu kan zaman Pak Jokowi itu kan terkenal dengan baju kotak-kotak ya. Ya, merah kotak-kotak Pak Is. Merah Merah kotak-kotak ya. kotak-kotak. Nah, sekarang udah dibuat baju yang putih hitam itu kok orang mau cari bajunya di mana-mana nggak ada itu. Gimana tuh Bung Klau itu? Apa sudah memang resmi dari Iya. dari Bu Mega atau dari apa yang pernah Bung Klau dengar atau kayak gitu Bung Klau? Ya, yang saya dengar memang itu didesain oleh Pak Jokowi langsung Pak kepada Jokowi langsung. pada Pak Ganjar ya. Oke. Itu memang desain. Ya. Iya. Filosofinya kan kita sudah tahu semua ya. Iya, betul. Ya, jangan abu-abu tapi ya Tegas, tidak hitam dan putih. tegak lurus. Tegak lurus, ya. Abu-abu. Dan harus berani memilih ya dan Iya. mengambil risiko ya. Iya. Bahwa tidak se-hype ya istilah anak muda, tidak Iya. se-hype 2014. Tidak booming, tidak booming. Ya. Ini kembali kepada soal realitas politik 2014 dan 2019 dan siapa tokoh yang melakoni itu. Iya. Figur seorang Jokowi dengan figur seorang Ganjar itu berbeda sekali, Pak Fit. Berbeda sekali. Nah, jadi Oke. kalau Pak Ganjar pun pakai baju hitam putih, itu tidak akan sama boomingnya dengan Pak Jokowi pada itu. Karena memang kebutuhannya, orang tidak lagi butuh uniform. Iya, iya. Anak-anak muda sekarang ini mungkin tidak lagi butuh. Orang tidak mau diatur. Iya, iya. Sekarang kan agak susah untuk membuat orang berpikir seragam, Iya. apalagi bertindak seragam. Jadi beda tahun. Jadi ya. beda. Iya, Jadi iya. itu harus kesadaran internal, beda dengan mereka yang sudah punya pilihan ideologis ya. Iya, betul. Tanpa disuruh, mereka akan pakai. Tapi kalau anak muda, kenapa saya harus pakai baju itu? Iya. Kecuali dia punya sentimen, kecuali misalkan dia penggemar Persija Iya. atau penggemar Manchester United nih. Iya, betul. Tanpa disuruh pun dia akan pakai. Iya, iya. Nah, tapi kalau baju politik kayak gini, yang kenakan ini, aduh, sabar dulu nih. Beda dengan 2014, Pak Iya. Jokowi datang dengan karisma, kesederhanaan seperti itu. Beda waktunya, Pak Is. Beda waktu. Beda waktunya. Zaman itu saya ingat sekali. Di mana-mana saya lihat di Betul. jalan, semua orang baju kotak-kotak. Semua itu. Pokoknya ketemu kotak-kotak ini kayaknya sepi-sepi ini saya lihat. Nah. Kayaknya perlu ini kali. Ini sama aja begini, Pak. Saya kalau ini kita diskusi, Pak. Iya, Misalkan kita ngobrol- Pak Anies, Oke. Pak Anies nih desain baju nih, baju hijau garis-garis merah misalkan, Iya. atau Pak Prabowo desain baju apalah warna apa, Coklat garis-garis Coklat hitam. garis-garis. Nah, kita bertanya apakah akan se-booming sama seperti baju merah kotak-kotak Pak Jokowi?
mungkin enggak juga. Iya. Saya bilang enggak juga. Enggak juga. Memang Pak Jokowi ini kepemimpinan langka ini ya. Iya, itu langka. Jadi Langka saya banget kira ya. siapapun yang desain baju seragam sekarang tidak akan se-booming 2014, Pak. Iya, ya. Dulu itu Tanah Abang itu jadi jualan semua tuh. Sekarang di Tanah Abang nggak ada itu. Iya. Itu bedanya. Jadi Iya. Terus sama ini lagi Bung Klau nih. Saya lihat kan nanti kampanye itu kan nanti baru berapa bulan, hanya bisa 3 bulan. 3 bulan, Pak. Apa Faiz. cukup itu? Waktu memang udah diputusin sama KPU. Iya. Ya. Tapi saya rasa waktunya itu sangat pendek ya Bung Klau. Kalau pendapat Bung Klau gimana tuh? Memang pendek, Pak ya, pendek. Iya. Tapi kalau lihat modal yang sudah dimiliki Pak Prabowo, Iya. Pak Prabowo kan sangat tinggi. Iya. Beliau sangat populer. Kalau kita lihat Iya. lembaga survei, tingkat popularitas Pak Prabowo kan nomor 1 ya. Iya. Baru Pak Anies, baru Pak Ganjar. Nah, jadi modal bagi Pak Prabowo itu sudah sangat kuat. Ya. Beliau tidak perlu lagi Iya. turun ke seluruh Iya. provinsi karena beliau sudah sangat terkenal. Iya. Nah, bagi Pak Ganjar yang jadi problem karena Iya. Pak Ganjar kan popularitasnya paling rendah. Iya. Beliau baru jam selesai itu tanggal 5 September. Baru-baru. Nah, setelah itu baru Bisa belusukan bisa kemana-mana belusukan ya. kemana-mana. Dia harus mengitari seluruh Nusantara, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Supaya orang kenal kan. Nah, Dia orang kenal, betul. setelah orang kenal baru orang suka. Setelah Iya. suka baru pilih. Iya. Jadi memang kerja keras bagi Pak Ganjar untuk mengelilingi Indonesia, juga Pak Anies. Iya. Nah, Pak Anies sebenarnya sudah punya modal karena beliau kan tidak lagi jadi gubernur, harusnya sudah bisa jalan kemana-mana. Pak Ganjar kan terkendala karena tidak bisa ke daerah-daerah karena beliau masih jadi gubernur. Ya, betul. Nah, mestinya Pak Anies ini Ya. sudah tinggi elektabilitasnya Ya. karena sudah punya waktu untuk keliling Indonesia. Tapi kenapa Pak Anies masih rendah? Iya, iya. Nah, itu pertanyaannya. Ini- Mestinya modalnya. Ini pertanyaan Iya. kritis bagi relawan-relawan mereka harus Kenapa bergerak masih banyak, rendah? ya. Sementara Oke. Pak Prabowo kan tinggi. Iya, iya, iya. Posisinya sama ya. Pak Prabowo kan masih menteri. Betul. Ah. Dan menteri kan keliling Indonesia kan? Iya, walaupun tidak sebebas Pak Anies ya. Iya, betul. Tidak sebebas Pak Anies. Mestinya Pak Anies nomor 1 elektabilitasnya. Iya, ini kurang ya. Kurang. atau mungkin gara-gara itu juga kali. Kadang-kadang kan pendukungnya itu kan berapa partai itu, kalau nggak salah Demokrat, 3. Demokrat, Nasdem sampai KS, ada satu lagi tuh partai apa Umat kalau nggak Partai salah. Umat. Tapi kan tidak di parlemen, Pak ya. Tidak di parlemen, Ya. baru akan Partai kecil lah ya. partai kecil. Ya. Karena mungkin karena mengusung-usung itu kali ya, identitas lah, macam-macam itu. Jadi orang Atau mereka masih berebut tiket nih, tiket cawapres nih. cawapres Masih gontok-gontokan, Pak Is. Ya. ya gitu ya. Jadi masih gontok-gontokan. Ada yang menarik gini, Bung Klau. Kan orang selalu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu zaman itu sadis, ya kan? Zaman itulah ya, bukan Ya. sadis lah. Ada aktivis diambilin semuanya. Salah satunya kan Pak Jatmiko itu ya. Budiman Budiman Sujatmiko. Sujatmiko. Nah, tapi kenapa orang itu yang pernah berhadapan dengan Pak Prabowo zaman apa itu tim Mawar dan sebagainya itu sekarang bisa balik kanan mendukung Pak Prabowo itu, padahal dia orang yang benar-benar itu korban. Ada apa itu sih sebenarnya? Kok bisa sampai berbalik itu? Apa sih yang kejadian di PDIP ini? Bung Klau, apa yang Bung Klau pernah dengar? Ya, bisa ada beberapa sebab, Pak Is ya. Ya. Kalau alasan personal Mas Budiman ya mungkin karena dia mau menyatukan kekuatan Iya. Pak Prabowo zaman Pak Ganjar. Yang kita Iya. dengar kan gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. Atau bisa juga dia mau memaafkan Pak Prabowo ya, meninggalkan luka lama. Iya. Udahlah, masa lalu ya. Masa Ya. lalu. Oke. Tapi kalau dari rapat informasi dari teman-teman PDIP, sumber-sumber di PDIP ya karena dia sakit hati. Sakit hati. Ya, Ya. dia sakit hati, kecewa, mungkin karena tidak lolos di caleg ya, Iya. tidak lolos ke parlemen, Iya, betul. atau ada sesuatu. Ya, salah satu saya baca di running text itu dikatakan ada yang bilang gini, minta jatah menteri karena nggak dikasih. Kan sudah dikasih komisaris Pak waktu itu. Enggak, ini untuk menteri Menteri, 2024. ya, Menteri Rumput. Minta katanya nih ya, Ya. tanda petik ya. Ada itu di running text juga ada itu. Muncul di media-media itu kita baca kemarin tadi malam ada itu. Jadi menteri karena
nggak dapat apa ya restu dan sebagainya, jadi dia membelot. Tapi itu katanya, inilah politik kan saling memojokkan semuanya. Tapi menurut saya juga wajar saja ketika ada satu kader yang pindah partai juga tidak ada yang salah sebenarnya Pak Is ya. Sebenarnya nggak Tidak ada yang salah ya kalau misalkan kan banyak Pak Is yang pindah partai dari partai A ke partai B, itu hal yang normal ya. Ya karena memang Pak Budiman ini dulu korban Pak Prabowo sehingga nilai jualnya lebih tinggi ya. Tapi menurut saya hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya, kalau Pak Jatmiko ini tidak ada masa lalu itu mungkin hal yang biasa. Hal biasa, tapi begini orang sampai bertanya, dia korban aja mau kembali. Contohnya lagi banyak yang kayak gini nih. Saya kadang-kadang dinamika politik dulu Pak Desmond almarhum ya. Pak almarhum. Desmond, Mas Pius Lustrilana. Iya. Bahkan itu yang orang sipilnya. Ya. Tentaranya ada juga loh itu. Yang dulu sebagai tim apa itu? Dewan-dewan apalah kehormatan dan sebagainya. Dan sekarang balik kanan lagi semuanya. Ini ada fenomena apa sih ini sebenarnya, Bung Klau? Itu ini? pilihan politik, Pak. Menurut saya hal yang wajar ya. Iya. Hal yang wajar orang mengubah orientasi politiknya untuk pindah ke Pak Prabowo atau bahkan pindah ke Pak Anies. Iya. Atau pindah ke ini hal yang biasa kan. Iya, banyak. Iya. TNI ke Pak Anies banyak itu saya monitor semuanya Pak banyak. Gatot itu. ke Pak Anies. Pak Gatot. Kan Pak sudah Anies. sipil Pak, sudah disipil ya. Bebas lah ya. Bebas pemilih. Ya, yang penting inilah semuanya harus NKRI lah ya, Bung Klau ya. Semuanya harus NKRI, jangan nggak NKRI. Kalau nggak NKRI mau kemana negara ini nanti? Ya, Bung Klau. Nah, terus ada yang saya menarik satu, Bung Klau. Kalau di kita itu kok kampanyenya tuh kampanye itu kok saling menyerang ya Pak Bung Klau ya. Misalnya misalnya dari 3 presiden ini pasti itu nanti relawannya menyerang habis-habisan kepada relawan PDIP dengan relawan Pak Prabowo, relawan Pak Anies. Itu kalau relawannya Pak Anies pasti nyerangnya itu pemerintah. Kalau relawannya Pak Ganjar nyerangnya ke Pak Prabowo, habis semua itu. Tapi kenapa kok relawannya Pak Prabowo diem-diem aja, sepi-sepi aja? Kenapa sih? Apa itu? Ada apa sih itu Pak Bung Klau itu? Kenapa gitu? Saya kurang ini ya, kurang amati ada apa di balik itu ya. Tapi menurut saya politik itu ya memang Serang menyerang. ya sepanjang itu masih dalam koridor hukum, koridor etik sih gak ada masalah Pak. Ya, maksud saya kayak gini Bung, itu maksud saya kayak gini. Ya jangan serang menyerang gitu loh. Harusnya kalau saya tuh kepengen tuh jadi relawan tuh gini. Kamu adu konsep dong untuk negara ini. Kamu adu Pak Ganjar adu konsep dong untuk negara ini. Pak Prabowo adu konsep dong untuk negara ini. Pak Anies adu konsep dong. Jadi kita kan bisa dengar nih mau dibawa kemana negara ini. Tapi aku belum pernah dengar itu. Memang tiga Pak Ganjar sendiri kan sudah pernah sering mewanti-wanti agar para pendukungnya juga tidak menyerang. Pak Jokowi juga sering, Pak Prabowo, Pak Anies juga yang sama untuk adu gagasan. Adu gagasan. Ya. Bung Klau pernah nggak dengar gagasan dari 3 presiden kita ini? Calon presidennya. Apa sih gagasannya? Aku belum pernah tahu. Banyak lah Pak, kan Pak Anies gagasan perubahan, oke. Macam-macam lah ya. Pak Prabowo sudah, Pak Ganjar juga. Meskipun mereka belum sampaikan di sebuah forum resmi yang khusus ya, karena itu tunggu saat debat capres. Setelah ada dari KPU jadwal kali ya. Ini kan masih terlalu pagi ya. Pagi ya. Sekarang ini kan juga kalau menjual gagasan tuh belum begitu laku, Pak Ida. Kenapa nggak laku? Itu belum begitu laku karena orang masih menjual profil ya. Jadi gagasan tuh terlalu abstrak mungkin ya. Kayak Pak Anies jual gagasan perubahan pun juga jadi lucu. Jadi mestinya ketika Pak Anies menjual gagasan perubahan, orang ingin berubah dari Pak Jokowi ke Pak Anies, elektabilitas Pak Anies itu naik. Tapi kenapa walaupun Pak Anies menjual gagasan perubahan dan perbaikan, elektabilitasnya nomor 3. Kalau saya baca, saya potong begini. Kalau saya baca itu dibilang begini. Lah ini apa yang lagi mau dirubah kan sudah menuju baik semua, dibilang begitu. 82% rakyat menganggap apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah tepat, sudah bagus. Sudah tepat ya. Lalu
apa yang harus diubah. Benar Pak Is. Iya, itu makanya apa yang mau dirubah. Sehingga memang tidak laku. Makanya nggak naik-naik Ya, elektabilitasnya. Sehingga tidak laku gagasan itu. Tidak laku. Pak Prabowo juga tidak datang dengan gagasan baru. Belum ada, Iya, Pak. iya. Pak Prabowo hanya bilang, saya akan melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Oke. Jadi itu disukai oleh 82% Iya. Masyarakat. masyarakat. Pak Ganjar juga, Iya. saya akan melanjutkan Iya. pekerjaan Pak Jokowi. Iya. Jadi kalau ada calon yang datang dengan antitesa, mau menggagalkan, membatalkan, ya pasti tidak akan tidak akan diterima masyarakat diterima oleh semua, masyarakat. Kecuali approval rating Pak Jokowi itu hanya 50%. Ya. Iya. Pasti efektif. Iya. Kampanye Pak Anies ini pasti efektif. Nah, terus Ya. akhir-akhir ini banyak masyarakat nanya, Bung Klau, mungkin Bung Klau tahu, pernah dengar dengan teman-teman atau grupnya. Ini sepertinya arahnya dari Pak Jokowi ini kemana sih sebenarnya ini? Orang itu bertanya-tanya. Aku baca artikel, aku dengar di media, di televisi gitu kan. Kemana ini arahnya? Semua relawannya pun tidak ada yang bisa menjawab. Gimana sih itu? Bung Klau, ada apa sih sebenarnya itu Bung Klau? Ada apa sih sebenarnya? Ya. Nggak ngerti juga ini, gimana Bung Klau? Sebenarnya Pak Jokowi ini mau mengatakan, dan dia sudah mengatakan secara eksplisit, Ya. Dia tidak akan campur ya. Ya, tidak ikut-ikutan Tidak lagi. ikut. Walaupun dulu dia cawe-cawe, tapi kontesnya kan beda ya. Ya. Tapi sekarang beliau sudah ini running, Ya. 3 pasang atau 2 pasang, Ya. silakan maju. Ya. Nah, silakan maju. Dan menurut saya Pak Jokowi tidak akan secara eksplisit mengatakan mendukung siapa. Ya. Ya, mungkin beliau akan memberikan lewat simbol-simbol. Simbol-simbol ya. Akan memberikan lewat simbol-simbol. Ya. Kalau pakai logika politik, Ya. Pak Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan, Iya. kader. Nah, otomatis harus mendukung kader yang diusung oleh Diusung. PDI Perjuangan, Iya. Pak Ganjar. Nah, di akar rumput, Iya. itu pemahamannya seperti itu. Mereka Iya. sangat percaya bahwa Pak Jokowi itu mendukung Ganjar. Karena ya Pak Jokowi kan kader PDIP. Iya, besarnya di sana dulu. Pak Jokowi dibesarkan oleh Ibu Mega dan PDIP. Tanpa PDIP, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Ini mohon maaf nih Iya, ya. iya. Di bawah ngomong kayak gitu. Iya. Ya, tanpa PDIP, Pak Jokowi tidak akan seperti sekarang ya. Iya. Jadi Pak Jokowi ya berutang budi pada PDIP, ya, pada kader simpatisan PDIP. Karena Jadi didukung semua dulu. di ya. bawah Oke. semua punya pemikiran Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar. Sehingga ketika ada interpretasi bahwa Pak Jokowi juga mendukung Prabowo, memang Ya. sempat ada goyah nih. Iya, Wah, iya. Pak Jokowi Iya. mendukung Pak Prabowo nih. Tapi mereka masih yakin bahwa apa yang ditampilkan selama ini ya mungkin strategi Pak Jokowi nih. Jadi tetap mereka yakin bahwa Iya, iya, Pak iya. Jokowi tetap dukung Pak Ganjar sehingga loyalitas terhadap PDIP tetap tinggi. Kalau kita lihat hasil survei, semua lembaga survei terkemuka, Iya. termasuk Kompas terakhir, PDIP kan di atas 24%. Iya, betul. Jadi walaupun sikap tanda kutip dualisme Pak Jokowi ini, Iya. tapi loyalitas terhadap partai itu tetap tinggi, tetap nomor 1 dengan elektabilitas di atas 24%, Pak. Iya, betul. Jadi ini Betul. di bawah tuh masih yakin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Saya tidak membayangkan ketika terjadi ya, ini kita Iya. andai-andai ya. Berandai-andai, berandai-andai. Ketika terjadi Pak Jokowi ditangkap mendukung Pak Prabowo, itu Iya. pasti akan menimbulkan riak di bawah Gejolak ya. itu Itu semua. gejolak di bawah ya, gejolak di bawah. Ini, tapi menurut saya kalau Pak Jokowi akhirnya mendukung Pak Prabowo, Iya. PDIP akan mendapat sentimen elektoral karena itu akan membuat orang makin cinta PDIP. Iya, Nah, iya. itu akan mengangkat PDIP, bahkan justru kalau mereka merasa sebagai korban dari pengkhianatan Pak Jokowi, itu akan menambah simpati bagi PDIP dan Pak Ganjar. Wah, ya, betul. Pak Jokowi ini ternyata berkhianat nih. Iya. Dan itu bisa jadi dosa sepanjang hayat yang akan ditanggung Pak Jokowi. Padahal Iya. di artikel itu saya baca, Bung Klau, Pak Jokowi itu mempunyai kekuatan, saya baca baru-baru ini Iya. 18% sampai 20% kekuatan.
Kalaulah itu dibawa ke si A ke si B, wah itu benar-benar menambah apa elektabilitas yang sangat signifikan kepada calon presiden ini. Benar Pak, secara matematis Ya. 18% ya, Ya. 20. Tapi pertanyaannya, apakah angka matematika formal ini itu sama dengan suara hati dari Suara pemilih? hati, Karena ya. bisa aja gini Pak Is. Ya. Sekarang yang Jokowers ya, kita sebut Jokowers ya, Jokowers, ya. itu Fanatik Jokowi banget, ya. ya. Tapi ketika mereka menyadari bahwa Pak Jokowi ini mengkhianati PDI Perjuangan, Ya. bisa saja mereka wah Pak Jokowi ini gawat nih. Bisa aja mereka pergi Pak. Ada, bisa aja mereka pergi. Karena mereka wah Pak Jokowi tidak, ini ibarat malin kundang nih. Iya, iya, iya. Berkhianat terhadap Apalagi ibunya. anak-anak milenial sama Milenial, Z ini ya, ya, Z jadi- ini ya, Gen jadi- Z ini ya. Bisa. Jadi bisa 18% itu bisa aja split Pak. Bisa split. Bisa aja ya. split. Jadi loyalitas terhadap Pak Jokowi akan menurun. Ya, jadi Ketika itu. Pak Jokowi ini punya power juga walaupun Nih, Pak, ya. bukan sebagai calon tapi masih punya Iya. kekuatan ya. Dia Pak bukan bebek Jokowi lumpuh ya. Hah? Bukan bebek lumpuh. Bukan BBM. Ini ada yang menarik Iya. satu nih. Kemarin waktu sidang di Senayan kan ramai itu atau 17-an itu atau apa itu. Iya. Ada yang bilang dia lurah lah Pak Jokowi, ada yang bilang petugas partai, tapi yang paling ngetren kemarin itu lurah. Lurah. Lah itu apa sih maksudnya lurah itu Pak? Jadi Jokowi menurut saya mau memperlihatkan bahwa dia adalah presiden yang punya approval rating tinggi. Iya. Menjelang dia berakhir, Iya. dia masih punya power. Dia adalah seorang kingmaker. Kingmaker. Dia presiden yang bisa mengatur semua. Bahkan bilang saya bukan lurah, saya Iya. presiden. Gitu. Dia bukan bebek lumpuh ya. Iya, bebek Karena lumpuh. biasanya kan presiden sebelumnya 1 tahun sebelum itu kan Udah lumpuh. lumpuh ya. Ini dia masih powerful. Iya. Mungkin itu yang menyebabkan hubungannya dengan Ibu Mega kurang, ya Iya. dipersepsikan ya, Iya, iya. dipersepsikan kurang ini karena masing-masing ingin menjadi kingmaker kan. Iya. Nah, Jokowi juga ingin jadi kingmaker walaupun beliau tidak punya kewenangan untuk Iya. memberikan tiket, tapi karena dia presiden Iya. dengan approval rating yang tinggi, dia bisa mengendalikan semua. Ya udah, saya mungkin pesan yang mau disampaikan seperti Iya. itu. Bahkan ketika HUT proklamasi kan Iya, betul. beliau pakai baju raja tuh. Baju Raja Raja Pakubuwono. Raja Pakubuwono. ya, Itu ya. kan ada, wah saya menang. Itu kalau beliau mempersepsikan sebagai raja kan beda. Iya, Kan betul. raja kan tidak demokratis kan, Iya, betul. otoriter nih. Iya, iya. Jadi dalam 2 hari yang bersamaan, Pak Jokowi persepsikan sebagai presiden demokratis, Iya. hari berikutnya raja yang cenderung otoriter. Ini kita tafsir aja nih. Kita tafsir boleh. Kita ini kan berandai-andai semua. apa makna dari itu Iya, Pak iya. Jokowi memberikan simbol seperti itu? Iya. Karena Pak Jokowi selama ini kan tidak pernah pakai baju yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang raja, Iya, iya. raja, Iya. raja. Kemarin pakai baju raja tuh. Itu baju raja, Raja Bono, raja yang turun menyapa rakyatnya. Iya, iya. Itu baju raja. Ini yang terakhir kita nih, Iya. Bung Klau. Ini kan sekarang lagi menunggu MK ini masa usia wakil presiden atau presiden 35 tahun. Kalau lah, ini kita berandai-andai Iya. lagi nih. Kalau lah itu dikabulkan, kemana kira-kira Mas Gibran itu? Dia kan kader PDIP, harusnya ke Pak Ganjar, atau dia bisa ke Pak Prabowo, atau bisa juga ke Pak Anies. Menurut Bung Klau yang selalu mengamati Iya. atau ya mengotak-atik politik ini, kemana itu kira-kira Bung Klau? Menurut saya, kalau ini dikabulkan, itu persepsi publik. Iya. MK ini dipesan nih. Dipesan, oke. Karena Pak Is, tidak ada kegentingan yang memaksa Iya, seorang Gibran Rakabuming harus menjadi calon wakil presiden. iya, betul. Kan usianya belum cukup. Iya. Tidak ada kegentingan memaksa ya. Iya. Kecuali ada kegentingan memaksa, Iya. bikin dekret atau apa, harus. Tapi ini Iya. kan tidak ada kegentingan memaksa, sama seperti ada yang juga mengajukan judicial review membatasi batas maksimal Iya, betul. untuk Betul. menjegal Pak Prabowo. Ini Iya. kan tidak ada kegentingan memaksa. Iya. Jadi sama, kenapa harus memaksakan Gibran untuk jadi calon wakil presiden? Iya. Saya kira MK akan menunjukkan posisinya bahwa dia adalah lembaga yang independen, punya kewenangan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Iya. Sama ketika kasus Demokrat kan Pak, Iya, betul. itu MK benar-benar steril Iya. memutuskan sesuai dengan. Dan menurut saya sih
saya yakin bahwa MK tidak akan mengabulkan, Pak. Ya. Masalah usia ini. Masalah usia enggak, karena MK mau memperlihatkan bahwa walaupun saya nggak ahli hukum, tapi naluri mengatakan saya agak susah MK mengabulkan, karena begitu dia mengabulkan, itu dampaknya akan itu. Dia juga akan dicitrakan jelek, Pak, karena ini ada iparnya Pak Jokowi di situ, Ya, ada di sana katanya. ada di sana, lalu Gibran di situ. Wah, ini kolusi nih. Kolusi. Ya. Jadi tapi kan kalau di politik ini, Pak, apa ya, nggak ada apa, yang ada kepentingan kan. tapi ini kan MK, Pak. MK, kita ya? bicara MK kan keputusan di MK ya. Oke. Sama kemarin kita hormat MK memutuskan menolak gugatan dari kubu Pak Muldoko ya. Betul, Nah, betul. ini kalau MK memutuskan menolak gugatan soal batas usia, itu reputasi MK tuh akan naik, akan tinggi. Bahwa MK ini lembaga hukum yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik. Apalagi ini kan jelas-jelas ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu. Iya, betul. Kalau di judicial review setelah pemilu, mungkin peluang untuk dikabulkan tinggi, dan MK juga tidak salah. Orang ini kan tidak ada kepentingan memaksa ya. Iya, betul. Ini menjelang Pilpres berapa bulan saat berbulan lagi nih. Ini jelas sekali nih, jelas sekali ya. Saya kira anak SMP pun udah ngerti ini kayak gini. Dan kalaupun Gibran, kalaupun berhasil diintervensi, Pak ya, kalau Gibran ambil itu, menurut saya itu akan merusak citra Gibran juga. Gibran, Pak Jokowi, legasinya juga akan rusak, Pak. Saya kira Pak Jokowi masih sangat menjaga legasi, dan menurut saya nggak akan mungkin, Pak. Kalaupun diloloskan, Gibran nggak akan mungkin maju, Pak. Iya. Terus sebelum kita tutup, Pak, dari 3 calon kita ini, apa ini harapan-harapan Bung Klau kepada Pak Ganjar, Pak Prabowo dengan Pak Anies pada saat nanti waktunya kita mencoblos atau kita lagi kampanye-kampanye, apa kira-kira yang supaya masyarakat senang kepada yang seperti Pak Is sampaikan tadi, harapan Pak Is tadi bertarung gagasan, bertarung visi untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Gitu ya, Bung Klau. Itu aja sih, bertarung gagasan. Ya, jadi perlulah di luar jadwal KPU, saya nggak begitu paham juga. Apakah boleh langsung sudah mulai, aku punya gagasan seperti ini, apakah boleh? Boleh kan? Harus boleh. Turun ke bawah itu sebenarnya boleh. Kayak sekarang misalkan kayak ada kampus yang mengajak mereka berdebat. Nah, katanya mau hadir ya, katanya BEM UI. Pak Ganjar ya, mau hadir. Itu ajang yang bagus sebenarnya untuk sosialisasi visi gagasan. Iya. Itu ajang yang bagus sih. Ya, itu nanti tinggal dipindah pada saat resmi di KPU kan nanti. Jadi kalau BEM UI berhasil mengajak Pak Ganjar berdebat, Pak Prabowo, Pak Anies, atau tiga-tiganya tampil berdebat, itu bagus. Wah, itu seru ya. Kalau perlu, kalau pas ada jadwal itu podcast kita pindah ke sana ya. Podcast kita pindah ke sana. Jadi tidak harus menunggu debat resmi capres cawapres, Pak. Iya. Kampus pun bisa. Iya, betul. Karena mereka kan belum ditetapkan sebagai calon presiden. Iya. Jadi mereka berdebat sebagai bakal calon ya. Iya. Kalau Pak Ganjar kan sudah, Pak Prabowo sudah juga ya. Iya, sudah. Tapi masih belum resmi didaftar di KPU. Belum. Jadi sekarang saya kira masih bebas kalau masih bebas. Dan mereka bertiga mau berdebat, sah-sah saja. Kalau Bu Puan bilang masih prematur atau apa? Iya. Masih prematur semua ini. Malah bagus, Pak, kalau tiga-tiganya tampil berdebat supaya publik bisa melihat kualitas gagasannya. Oke, Bung Klau, saya lihat kita harus cari pemimpin yang benar ya. Karena kalau enggak nanti apa yang sudah dirapikan tentang infrastruktur, tentang pendidikan, tentang lapangan kerja, tentang ekonomi dan semuanya ini bisa bubar lagi, Bung Klau ya. Betul. Ya, ini ada 3 ini, ada seru ini. Mudah-mudahan masyarakat udah dewasa semua ya, Bung Klau, tentang cara memilih presiden, karena kalau tidak negara kita ini begitu luas, begitu hebat, kita bisa berantakan semua, Bung Klau ya. Itu harapan kita, Bung Klau. Terima kasih, Bung Klau, kita udah discuss. Mudah-mudahan masyarakat jeli dan pintar memilih presiden kita. Amin. Itu saya tutup dulu, Bang Klau. Terima kasih, Pak. Terima kasih publikan dimanapun berada. Kita udah bincang-bincang tentang presiden kita yang masih beberapa hari lagi. Tanggal 19 sudah pendaftaran, ditutup November, tanggal 25 kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita semua cerdas. Pada saat waktunya nanti mau kampanye, relawan janganlah ada yang mengadu fisik,
Tapi marilah kita berdialog, marilah kita menyampaikan gagasan-gagasan daripada calon presiden kita. Saya yakin, saya percaya semua masyarakat kita sudah dewasa dalam memilih calon presiden. Saya yakin dan saya percaya itu karena kita semuanya sudah bukan seperti yang dulu lagi. Terima kasih publikan dimanapun berada. Sampai ketemu lagi dengan bincang-bincang yang lain dengan Iskandar Sitompul. Bung Klau, terima kasih. Sama-sama Pak Jangan Yus. bosan ya. Ya, siap. Jangan bosan. Nanti kalau udah ada wakil, kita bincang-bincang Iya, ya, Bung Klau ya. Jangan bosan Iya, Pak ya. Yus, ya. Terima kasih Bung Klau. Ya.